Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nanang Jainal Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kita untuk pertemuan kali ini masih membahas ruang lingkup biologi. Ya, ini saya ambil dari LKS halaman 14 sampai halaman 17. Kita untuk pertemuan hari ini membahas prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Anda kan dulu ketika SMP, MTS pernah praktek toh biologi di laboratorium IPA. Kalau di tingkat Madrasah Aliyah Negeri tingkat SMA, maka laboratorium IPA dipecah jadi 3. Ada laboratorium kimia, fisika, biologi. Nah, bagaimana tentang keselamatan kerja di laboratorium biologi? Nah, untuk pembelajaran kali ini yang membahas prosedur keselamatan kerja di laboratorium, Bapak akan memperkenalkan yang pertama mengenal alat-alat di laboratorium. Yang kedua, mengenal bahan-bahan di laboratorium. Yang ketiga, mengenal peraturan praktek, simbol bahan yang berbahaya, dan kecelakaan ketika praktek di laboratorium, serta bagaimana mengatasinya. Karena agar praktek kita di laboratorium itu aman, tidak ada masalah, tidak ada kecelakaan. Nah, saya akan memperkenalkan tentang alat-alat yang digunakan di laboratorium. Yang pertama ini cawan Petri. Ini di laboratorium biologi ini sebagai fungsinya itu untuk menumbuhkan mikroba, misalnya bakteri atau biji-bijian. Kalau kita ingin mengamati bakteri, kita akan letakkan media untuk bakteri. Di situ nanti akan tumbuh bentuk-bentuk bakteri yang bersifat koloni, mengelompok. Ya, bakteri ada yang mengelompok, koloni. Lalu ini corong. Corong ini untuk menumpukan larutan ke tempat lain supaya tidak tumpah. Misalnya begini anak-anakku, ketika kita mau menguji urin, kandungan proteinnya, kandungan zat gulanya dalam urin kita, maka biasanya kita akan menampung urin kita di dalam botol aqua, botol plastik aqua. Lalu kita tumpahkan ke tabung reaksi atau gelas. Maka untuk memindahkan dari botol aqua ke tabung reaksi maka menggunakan corong. Nah, ini nanti biasanya kita gunakan praktek uji urin Anda untuk menguji keberadaan protein dan keberadaan glukosa dalam urin kita. Karena keberadaan protein dan glukosa dalam urin kita bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya Erlenmeyer, ini bentuknya Erlenmeyer. Ini untuk menampung dan mencampur bahan, larutan, dan cairan. Selanjutnya ini ada mortar dan alo. Ini fungsinya apa? Menggerus dan menghaluskan bahan kimia yang padat. Selanjutnya adalah gelas beker. Nah, apa fungsi gelas beker ini? Sama dengan Erlenmeyer, untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Misalnya kita mau uji protein, maka urin kita letakkan di sini, terus diberikan cairan kimia tertentu. Uji glukosa, kita letakkan urin di sini, kita campurkan zat kimia untuk menguji keberadaan zat gula dalam urin kita. Ini gelas ukur untuk mengukur volume larutan, misalnya membutuhkan berapa mililiter cairan. Nah, itu pakai ini untuk mengukurnya. Nah, bahan-bahan yang di laboratorium yang sering digunakan apa saja? Ini alkohol. Alkohol ini mudah menguap dan terbakar. Fungsinya untuk mensterilkan tempat kerja agar tidak ada kuman yang melekat. Misalnya peralatan laboratorium. Misalnya saja lagi ini, kita uji golongan darah A, B, AB atau O. Maka kita untuk alat untuk melukai tubuh kita
itu kita sterilkan dengan alkohol. Atau juga ini apa itu? Untuk mensterilkan kulit kita, tangan kita ketika kita dilukai untuk dilihat golongan darahnya. Ini biasanya alkohol ini karena mudah terbakar disimpan dalam tempat yang tertutup dan rapat. Lalu aqueous. Zat ini hasil penyulingan, tidak berbahaya sebagai pelarut. Nah, bagaimana proses penyulingan? Proses penyulingan kita memanaskan sebuah air. Air itu nanti akan mendidih, menguap. Nah, ketika menguap akan ke sini, lalu air itu akan kita dinginkan, uap air tadi ya. Setelah dingin maka menjadi air kembali. Ini namanya air sulingan. Air ini bersih dari kuman dan mikroorganisme. Ini air murni. Biasanya ini disimpan dalam tempat tertutup agar tidak bercampur dengan cairan yang lain. Selanjutnya ini adalah asam klorida. Asam kuat yang bersifat korosif, bisa merusak logam dan kulit kita atau saluran pernapasan. Sehingga kalau menggunakan bahan ini hati-hati, jangan sampai melukai kulit kita, tumpah kepada kulit kita. Sehingga biasanya kalau praktek itu menggunakan jas laboratorium. Asam klorida disimpan dalam tempat tertutup, dilengkapi label bahwa bahan ini bersifat korosif. Ether. Ether ini zat mudah menguap dan terbakar. Ini berfungsi sebagai obat bius. Misalnya kita praktek tikus ingin tahu sistem pencernaannya dalam tubuh. Sebelum kita lukai, agar kita punya rasa kemanusiaan, tikus itu kita bius biar tidak terasa sakit ketika dilukai, dibuka tubuhnya untuk dia itu dilihat organ pencernaannya. Ini ether ini disimpan dalam ruang dingin dan berventilasi jendela dan dijauhkan dari sumber air karena ini gampang terbakar, gampang menimbulkan ledakan. Nah, ini simbol-simbol nanti kalau kamu menggunakan bahan-bahan laboratorium, maka di botol-botolnya tempatnya itu ada yang namanya simbol-simbol bahan kimia yang memberikan peringatan bagi kita agar hati-hati dalam menggunakan. Misalnya bahan ini mudah meledak, memicu ledakan. Nah, ini biar contohnya amonium nitrat. Beracun, contohnya deterjen itu beracun. Nah, merusak, membunuh komponen biotik dan komponen biotik, komponen makhluk hidup yang lain. Mudah terbakar. Nah, kalau mudah terbakar, contohnya tadi alkohol, itu mudah terbakar. Korosif. Korosif itu contohnya asam klorida, itu bisa merusak organ kita, merusak kulit kita, atau merusak selaput lendir kita. Zat berbahaya bagi lingkungan, contohnya bensin, itu bisa merusak, dan ini sulit diuraikan oleh komponen mikroorganisme. Teroksidasi itu kalau bereaksi dengan zat kimia lain, maka itu akan menyebabkan ledakan, contohnya hidrogen peroksida. Lalu menimbulkan iritasi. Iritasi itu contohnya amoniak. Iritasi itu bisa merusak kulit, bisa merusak selaput lendir. Karena itu ada peraturan praktek di laboratorium biologi. Kita misalnya menggunakan alat-alat keselamatan diri yang sesuai. Contohnya ketika praktek biologi, gunakan pelindung mata, gunakan pelindung wajah, gunakan sarung tangan, pelindung tangan, pakai sepatu tertutup, lalu pakai pakaian laboratorium, jas lab. Nah, lalu ada larangan ketika praktek, dilarang membawa minuman dan makanan di dalam laboratorium. Dilarang menggunakan sadal, harus bersepatu. Dilarang membawa tas. Dilarang merokok karena banyak bahan-bahan di laboratorium itu yang memicu ledakan, mudah terbakar. Lalu jagalah kebersihan laboratorium, sehingga kebiasaan di Siswaman Kota Blitar, kalau praktek di laboratorium dibersihkan, ketika habis selesai praktek, maka kelompok yang waktu itu jadwal piket untuk membersihkan kembali laboratorium biologi.
Nah, mungkin ketika kita praktek di laboratorium, ini ada kecelakaan-kecelakaan. Lalu bagaimana cara menanganinya? Misalnya terbakar. Bagian tubuh yang luka segera diolesi salep luka bakar. Lalu ini yang bahan herbal diolesi lendir dari tanaman lidah buaya untuk mendinginkan sekaligus menjadi antibiotik membunuh kuman sehingga tidak terjadi infeksi. Lalu bagaimana kalau ada iritasi mata kena cairan kimia? Cuci dengan air sebanyak-banyaknya. Jika kita kena bahan kimia bersifat asam, gunakan cairan pencuci mata yang 1% natrium karbonat. Jika bahan kimia bersifat basa, yang OH itu ya, gunakan cairan pencuci mata yang 1%-nya asam borat. Selanjutnya bagaimana jika luka sobek, sehingga diupayakan kalau praktek itu menggunakan sarung tangan. Bagaimana kalau luka sobek diolesi dengan anti kuman, dibalut dengan kasa steril, bukan kaca ya, kasa steril. Jika luka dalam, ambil kapas, tekan untuk mengurangi pendarahan. Posisikan bagian luka lebih tinggi dari bagian tubuh yang lain. Serta ini sebagai pertolongan pertama, selanjutnya bawa ke dokter. Maaf ya, ini ada kekeliruan. Ya, ini bukan kaca ya, tapi kasa steril. Ini bukan kaca, nah, tapi ini ya, kasa. Selanjutnya, jika kita keracunan bahan kimia melalui mulut tertelan. Jika kalian tertelan bahan kimia bersifat asam, maka minumlah air kapur yang encer. Lalu minum air putih sebanyak-banyaknya. Jika tertelan bahan kimia bersifat basa, ya, minumlah cuka encer dan air putih sebanyak-banyaknya. Nah, jika kalian kerucunan bahan kimia melalui pernapasan, terhirup, maka pindahkanlah penderita keluar ruangan sambil mengendurkan semua pakaian yang mengganggu pernapasan. Jika pingsan, berilah bau-bauan yang menyengat, contohnya aromaterapi. Buatlah pernapasan buatan jika bisa diberikan agar penderita itu sadar. Ya, mari kita tutup ya. Ini pesan saya bahwa pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk menyelamatkan dunia. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.